Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Walhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Alhamdulillah, hingga detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat kembali lagi belajar tentang hadis tarbawi. Pada materi yang ke-12 ini, kita akan mempelajari hadis-hadis tentang bagaimana cara Nabi dalam menyampaikan nasihat, memberikan wejangan, atau menyampaikan suatu ilmu sehingga mudah dimengerti oleh para sahabat. Dengan kita mempelajari hadis tarbawi pada bab ini, semoga bisa menambah bekal kita untuk menjadi seorang pendidik yang profesional dan juga bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Langsung saja kita masuk ke hadis yang pertama. Haddatsana Hasan bin Rabi' wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala haddatsana Abul Ahwas an Simakin an Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Saya pernah sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sholat yang beliau lakukan adalah sedang dan khutbahnya pun sedang. Dalam artian, lama sholat dan khutbah beliau adalah pertengahan, tidak terlalu panjang, dan juga tidak terlalu pendek. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksud dari hadis ini menerangkan bahwa sholat dan khutbahnya Nabi itu sedang-sedang saja. Isinya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang tidak bertele-tele, karena khutbah itu sedang, jelas, namun mencakup permasalahan. Al-Azimul Abadi rahimahullah berkata, Innama iqsarul khutbati alamatun min fiqhir rajul, li'anna al-faqih huwal muttali'u ala jawami'il alfaz fayatamakkanu bidzalika min at-ta'bir bil lafzil mukhtasari ala al-ma'anil katsirah. Memendekkan khutbah merupakan tanda-tanda dalamnya fikih seseorang, karena seorang yang faqih adalah orang yang mampu menelaah keseluruhan lafaz, sehingga ia mampu menghasilkan perkataan dalam khutbahnya dengan lafaz yang ringkas namun mencakup banyak makna. Akan tetapi, apabila dirasa ada hajat untuk memanjangkan khutbahnya karena ada satu kejadian atau peristiwa atau hal yang harus disampaikan saat itu, maka seseorang boleh melakukannya. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abu Dawud. Akhbarana Abu Ali Ruzbari, akhbarana Muhammad bin Bakrin, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Mahmud bin Khalid, haddatsana wa akhbarana Abu Abdullah al-Hafiz, haddatsani Ja'far bin Muhammad bin al-Haris, haddatsana Ja'far bin Muhammad al-Firyabi, حدثنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم أخبرني شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة السوائي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memperlama khutbahnya di hari Jumat. Yang beliau sampaikan hanya nasihat yang ringkas. Jika khotib ilmunya kurang, kemudian penyampaiannya juga kurang bagus, maka khutbah menjadi kurang menarik, bahkan bisa jadi seperti dongeng pengantar tidur di siang hari. Dan hendaknya khutbah juga jangan terlalu lama, sehingga membuat jamaah jenuh dan mengantuk. Wa mimma yurwa anhu alaihi salatu wassalam annahu idza khotaba la yakhullu wa la yamullu. Diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jika beliau berkhutbah tidak ngelantur dan tidak menjemukan. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah ketika kita berbicara dengan seseorang atau orang banyak, khususnya dalam konteks berkhutbah, tausiah, atau menyampaikan ilmu, hendaknya kita itu menggunakan kata-kata yang ringkas dan mudah difahami agar audiens itu tidak merasa bosan. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi.
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السامة علينا, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kami nasihat pada hari-hari tertentu karena khawatir kami jemu. Untuk memperjelas nasihat dan pengajarannya, Rasulullah sering menggunakan perumpamaan dengan apa yang dapat mereka saksikan dengan mata kepala dan berada dalam jangkauan mereka, sehingga nasihat dapat lebih membekas pada hati dan akal. Dari hadis di atas dapat kita ambil nilai-nilai terbawi sebagai berikut. Yang pertama, hendaknya guru selalu memperhatikan variasi mengajarnya, sehingga siswa tidak merasa bosan. Yang dimaksud variasi di sini adalah variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media pembelajaran, maupun variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Yang kedua, hendaknya guru mempunyai keterampilan yang mendukung tugasnya dalam mengajar. Keterampilan apa sajakah itu? Yaitu keterampilan bertanya untuk mendorong kemampuan berpikir siswa, kemampuan memberikan penguatan, kemampuan mengadakan variasi seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama, kemampuan menjelaskan materi, kemampuan membuka dan menutup pelajaran, kemampuan membimbing diskusi kelompok kecil, kemampuan mengelola kelas, kemampuan mengajar kelompok kecil, dan perseorangan. Nilai terbawi yang ketiga adalah hendaknya seorang guru memperhatikan tata cara yang baik atau sistematis sehingga apa yang disampaikan akan mudah dicerna oleh murid. Dan yang terakhir adalah hendaknya seorang guru memperhatikan waktu dalam mengajar seperti yang sudah dijelaskan pada hadis sebelumnya. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. An Abi Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwadda' fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami berlinang. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perbedaan pendapat. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Genggamlah dengan kuat dengan geraham, hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis di atas mengajarkan kita bahwasanya memberikan suatu wejangan diperlukan kecakapan dalam mengungkapkannya, yaitu retorika dalam berpidato atau balaghah, sehingga materi yang disampaikan enak didengar dan dapat diterima oleh hati pendengarnya. Di antara ciri khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ringkas atau simpel, tidak panjang, namun sangat bernuansa balaghah, yaitu berbekas di hati atau menyentuh, dan ijaz, yakni ringkas dan padat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 63 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Alhamdulillah, selesai sudah penjelasan dari materi ke-12 ini. Semoga kita dapat mengambil pelajaran darinya, serta bisa mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.